warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim, nabiyyina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kedua, raghima anfu rajulin. Nah, ini yang menariknya kaitan dengan Ramadan. Raghima anfu rajulin liman dakhala alaihi ramadhanu. Ya, tercela aib bagi seseorang, sungguh merugi gitu kan. Orang yang mendapati Ramadan. Jadi dia bisa hadir di bulan Ramadan, ya kan? Bisa kemudian ya mendapati keistimewaan yang orang-orang belum tentu bisa meraihnya. Ya, peluang Lailatul Qadar, diampuni dosa, kemudian juga pahala yang begitu melimpah, kesalahan dan dihapuskan dan sebagainya. Cuma sayang, ya, thumman salakha falam yughfar lahu. Ya, sampai kemudian bulan itu habis Ramadannya, tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kalimatnya itu menggunakan fi'il mudhari. Ya, kalimatnya menggunakan fi'il mudhari, lam yughfar, ya, dan dia tidak mendapati, tidak diampuni. Poinnya kalau mudhari dalam bentuknya pasif, mudharinya pasif, ya, majhul, bukan mudhari yang ma'lum tapi majhul, ya. Dia tidak mendapati ampunan, atau kalau kita jadikan bentuk pasifnya, tidak diampuni dosanya selama bulan itu. Ya, ini menunjukkan kesan begini. Jadi ketika kalimat menggunakan fi'il mudhari, bentuknya menggunakan majhul atau bentuk pasif, ini sebetulnya memberikan kesan kepada ketiadaan ikhtiar untuk menjemput. Ya, jadi Allah membuat satu aturan. Siapa yang minta ampun, diampuni. Siapa yang memohon dalam Lailatul Qadar misalnya, diberikan banyak kemuliaan. Ya, kesalahan siapa yang minta diampuni, digugurkan kesalahannya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Diajarin oleh Nabi SAW, ya, Nabi mengajarkan kepada Sayyidah Aisyah doa yang dimohonkan dalam setiap jeda kesempatan salat tarawih untuk menghapuskan kesalahan. Salatnya kalau benar bisa menggugurkan dosa-dosa, mendapatkan malam Al-Qadar. Nah, dia diberikan oleh Allah semua peluang itu sampai akhir Ramadan, tapi tidak memanfaatkan. Tidak memanfaatkan. Ya, karena itu yang seharusnya hari pertama bisa mendapatkan ampunan, dia nggak diampuni. Tidak diampuni itu dalam konteksnya apa? Maksudnya dia tidak memanfaatkan waktu-waktu itu dengan maksimal. Diberikan waktu untuk berdoa, dia nggak berdoa. Dikasih kesempatan tarawih dengan semua pemberian yang baik, dia tidak manfaatkan. Diberikan kesempatan baca Al-Quran, pahala melimpah, dia tidak memanfaatkan. Ya, senyamannya aja, cuman tahan lapar, tahan haus, nunggu sahur, nunggu buka, gitu kan. Nah, orang-orang yang menganggap ringan Ramadan sehingga tidak memanfaatkan semua kesempatan-kesempatan terbaik, keistimewaan yang hanya didapati di bulan itu, tidak ada di selainnya, maka kata Nabi SAW, orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang merugi dan aib bagi mereka. Dikasih kesempatan, Allah yang kasih itu, bukan manusia, ya. Allah yang kasih, bukan makhluk. Allah Khalik yang mencipta kita, yang menyayangi kita dengan Rahman dan Rahimnya. Dikasih tapi nggak dimanfaatkan. Maka orang seperti itu jauh dari rahmat Allah, aib bagi dirinya, dan tentu sangat merugi dalam kehidupan. Ya kan? Diberikan kesempatan mendapati Ramadan tapi tak mampu diampuni di bulan itu. Maksud tak mampu diampuni itu bukan Allah tidak mengampuninya, tapi dia tidak berikhtiar untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menunaikan berbagai ibadah, mengoreksi diri, dan tentunya memanfaatkan semua fasilitas kebaikan yang telah Allah tebarkan. Dan yang ketiga adalah raghima anfu rajulin liman adraka abawahu, ya, sungguh sangat merugi, sungguh sangat tercela, sungguh jauh dari nilai-nilai kebaikan. Liman adraka indahu abawahul kibar, ya, siapa yang mendapati kedua orang tua di sampingnya, au ahaduhuma, ya kan, atau salah satu di antara keduanya. Jadi bisa ayah, bisa ibu, dia sudah matang gitu kan, orang tuanya sudah sepuh, tapi ternyata tidak menggunakan itu sebagai fasilitas untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dan berusaha memasukkan kedua orang tuanya ke surga. Falam yudkhilahul jannah. Maksudnya apa? Ya, di sini ada kata kiasan yang sangat dalam, sebagaimana orang tua itu merawat Anda, ibu mengandung, melahirkan, menyayangi, demikian juga ayah mencari berbagai hal untuk kenyamanan anaknya. Pendidikan dia yang bagus, sampai disekolahkan di tempat yang terbaik, padahal boleh jadi ayahnya bekerja siang malam, peluh keringatnya dan sebagainya. Tetapi kemudian ketika dia mendapati kedua orang tuanya sudah demikian sepuhnya, dan bahkan dia punya kemampuan, punya kematangan, tapi tak peduli dengan kedua orang tuanya, ya, untuk memberikan fasilitas, perhatian saja, dia tidak mampu. Ayahnya sakit, cuma taruh bunga aja gitu kan. Dia nggak sadar bagaimana ayahnya bahkan rela bertukar nyawa ketika anaknya dalam keadaan sakit yang sangat parah misalnya. Ya, maka hal demikian dipandang aib dalam agama.
Hal demikian dipandang sesuatu yang merugikan bagi seorang anak. Jadi 3 hal disebutkan di sini, ya, berbakti kepada kedua orang tua, mencintai Nabi SAW dengan memperbanyak salawat kepada beliau, dan yang ketiga memanfaatkan Ramadan dengan penuh kemuliaan dan kebaikan, semangat dan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil yang terkait dengan Ramadan. Di sini ada petunjuk dari Nabi SAW untuk menyiapkan diri, jangan menganggap ringan Ramadan, jangan menyepelekan. Justru Allah berikan kepada kita dengan cintanya supaya Allah menggugurkan semua kesalahan dan dosa-dosa kita dan terlahir kembali pasca Ramadan dalam keadaan yang lebih baik, mulia, dan berperilaku lebih soleh dan taat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian teman-teman, sebagai pengingat, selebihnya adalah niat yang paripurna sehingga sampai di bulan Ramadan kita bisa ikhtiar maksimal. Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.